إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang pertama ini tidak lupa kami berwasiat kepada seluruh kaum muslimin, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kita laksanakan segala perintah-perintahnya dan kita jauhi segala larangan-larangannya. Sungguh ketakwaan itu adalah sebaik-baik perbekalan yang kita persiapkan untuk kelak kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini tepat kita berada di tanggal 29 Sya'ban. Artinya nanti sore kita akan mengikuti pengumuman dari pemerintah apakah esok hari ataukah lusa kita akan memulai tanggal 1 Ramadan. Terlepas tentang kapan kepastiannya ma'asyiral muslimin, kedatangan bulan Ramadan adalah satu kenikmatan yang sangat besar yang Allah Tabaraka wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Sudah semestinya kita berbahagia, sudah semestinya kita senang bersukacita menyambut kedatangan bulan Ramadan. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pribadi yang mana dosanya yang lalu dan akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sosok yang kelak akan memberikan syafaat terbesar bagi manusia, bahkan sosok manusia pertama yang akan diizinkan membuka pintu surga, adalah pribadi yang sangat berbahagia menyambut kedatangan bulan Ramadan. Dan beliau tularkan kebahagiaan itu kepada para sahabatnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu bimaji'i syahri Ramadan. Beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan kedatangan bulan Ramadan. Beliau pun bersabda, "Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan, syahrul mubarak, bulan penuh keberkahan. Faradallahu alaikum siyamahu, di bulan itu Allah wajibkan atas kalian berpuasa. Futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, setan-setan dibelenggu. Wa fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr, dan di dalam bulan itu ada satu malam yang pahala beramal ibadah di dalamnya lebih baik daripada pahala yang didapatkan dalam 1000 bulan. Faman hurima khairuha faqad hurim,
siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan di bulan itu, sungguh dia telah diharamkan. Maka sudah sepantasnya ma'asyiral muslimin, kita berbahagia, kita senang, kita bersuka cita atas kedatangan bulan Ramadan. Yang kedua yang harus kita lakukan di dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Azkar. Ketahuilah, kata beliau, bahwasanya disunnahkan bagi siapa yang mendapatkan kenikmatan, baik berupa kebaikan atau dihindarkannya dia dari keburukan, hendaknya dia melaksanakan sujud syukur. Wa inna min akbari ni'amillahi 'alal abdi taufiqihi lit-ta'ah. Sesungguhnya di antara kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah ketika dia memberikan hamba tersebut taufik untuk melaksanakan ketaatan. Fabi mujarradi dukhuli syahri Ramadan 'alal muslim, sekedar seorang muslim itu bertemu dengan bulan Ramadan dalam kondisi badannya sehat, dalam kondisi sehat wal afiat, fahiya ni'matun azimatun, kata beliau, itu adalah nikmat yang sangat besar. Tastahiqqu syukru wa thana'u 'ala Allah al-mun'im. Tentunya Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi nikmat berhak untuk mendapatkan syukur dan segala puji-pujian dari kita semua. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, selain kita berbahagia, bergembira, senang dengan kedatangan bulan Ramadan, kita pun bersyukur karena sampai detik hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan iman dan Islam. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah memperbanyak doa. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabarani dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya dahulu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa bahkan 2 bulan sebelum Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Dan apabila beliau melihat hilal, maka beliau pun berdoa dengan doa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan pula oleh Ad-Darimi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Apa doa beliau ketika melihat hilal Ramadan? Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda rabbi wa rabbuka Allah. Apabila beliau melihat hilal Ramadan, maka beliau berdoa, Allahu Akbar, segala sungguh Allah Maha Besar. Ya Allah, masukkan kami ke bulan Ramadan ini dengan keamanan dan iman, dengan keselamatan dan Islam, dan berikanlah kami taufik di bulan ini untuk melakukan apa yang Kau cintai dan Kau ridai. Rabbi wa rabbukallah, wahai hilal, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, yang harus kita lakukan menjelang datangnya bulan Ramadan adalah al-azmu wat takhtitul musbaq lil istifadati min Ramadan, yaitu kita harus memiliki tekad yang kuat, perencanaan yang baik dan strategi untuk meraih kemuliaan Ramadan. Di antara perkara yang sangat disayangkan bahkan di kalangan orang-orang yang komitmen menjalankan agama adalah sedikit di antara mereka yang sebelum masuk Ramadan mereka memiliki perencanaan, mereka memiliki strategi untuk meraih kemuliaan Ramadan. Padahal kalau urusan dunia
kita berkumpul, kita berpikir, kita merenung bagaimana kita mendapatkan yang terbaik dari urusan dunia. Tetapi sayangnya seringkali permasalahan akhirat, terlebih lagi kalau kita kaitkan dengan Ramadan. Seorang muslim memasuki bulan Ramadan tanpa ada perencanaan yang baik, sehingga dia kebingungan, tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, dan dia pun tidak bisa mengukur apakah Ramadan tahun ini adalah lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu. Yang kelima, ma'asyiral muslimin, hendaknya kita membekali diri kita dengan ilmu syar'i. Sesungguhnya amal tanpa ilmu seringkali mengantarkan kepada kerusakan. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, hendaknya kita pelajari lagi walaupun singkat hukum-hukum terkait dengan puasa, keutamaan Ramadan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, hendaknya satu hari sebelum Ramadan ini kita semua bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya di dalam Al-Qur'an surat An-Nur Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian semua wahai orang-orang mukmin agar kalian beruntung. Di ayat yang mulia ini Allah kaitkan keberuntungan dengan taubat, dan sebaliknya orang-orang yang tidak mau bertobat, bahkan dia malah bermaksiat di bulan Ramadan, adalah orang-orang yang celaka. Sesungguhnya dosa yang kita lakukan itu akan berbekas di dalam hati kita, sebagaimana yang Allah firmankan, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sungguh dosa-dosa yang kalian lakukan itu berbekas berupa titik hitam, noda hitam di dalam hati kalian. Makin banyak dosa yang kita lakukan, makin hitam hati kita. Dan itulah pada hakikatnya, kata para ulama, yang menjadikan seseorang malas ibadah, menunda-nunda ibadah, atau berat melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang beruntung. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, di khutbah yang kedua ini kembali kami mengajak seluruh kaum muslimin, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita telah berada di gerbang menuju bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan. Bulan di mana kita meraih berbagai macam kebaikan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bertekad di dalam hati kita, kita hendak bersungguh-sungguh beribadah di bulan ini, karena kita tidak tahu, ma'asyiral muslimin, entah berapa Ramadan lagi yang akan kita temui. Dan kita tidak memiliki jaminan. Jangankan kita berbicara tentang Ramadan tahun yang akan datang, Ramadan tahun yang saat ini sedang kita berada di dalamnya, tidak ada jaminan esok hari atau lusa kita masih mendapatkannya. Tetapi seandainya kita mendapatkannya, mari sama-sama kita kuatkan tekad kita. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling minimal kita jadikan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Ramadan di dalamnya kita mendapatkan ampunan, Ramadan di dalamnya kita mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ramadan yang di dalamnya kita mendapatkan keberkahan, Ramadan yang di dalamnya kita mendapatkan segala macam kebaikan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua agar bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله وارثا منا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.